Salam, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online Gereja GSJA Peniel dan GSJA Cabang Kemendung. Gemar pagi ini Kamis tanggal 28 Mei 2026. Gemar pagi ini saya ambil dari pembacaan rutin kita dalam Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat ini tentu tidak asing lagi untuk kita. Seringkali kita mendengar, seringkali kita membaca. Mari kita merenungkan ayat ini pagi ini dalam kita berkomunitas, dalam kita berorganisasi. Tentu ini seringkali kita alami gesekan dengan sesama teman, gesekan sesama saudara, perbedaan pendapat, atau teguran untuk kita pribadi. Kadang menjadikan kita tidak nyaman, bahkan lebih lagi menjadikan kita tersinggung dan sakit hati. Dan ayat ini mengingatkan kita bersama, kadang juga kita terlambat untuk memahaminya. Tapi biarlah Gemar pagi ini mengingatkan kita bersama bahwa benturan, gesekan, teguran itu menjadikan kita lebih dewasa, lebih mempunyai karakter yang baik. Dan yang dituntut dari kita pribadi adalah sikap rendah hati untuk saling mengasihi, saling memaklumi, saling bersabar dalam menghadapi teman-teman sekomunitas kita atau dalam keluarga kita. Tidak mudah, penuh energi lebih bahkan untuk kita bisa memaafkan, memaklumi, bersabar untuk menghadapi gesekan dan benturan itu yang terjadi, malah menuntut kita untuk memperbaiki karakter kita pribadi, memaafkan, atau terlebih meminta maaf. Itu yang Tuhan tuntut dari kita. Bukan hanya sekedar meminta maaf, terlebih memperbaiki apa yang sudah kita lakukan, yang salah, keputusan yang kita ambil mungkin, perkataan yang telah kita ucapkan mungkin, yang menyakiti hati teman kita. Tuhan tuntut kita memperbaiki diri kita sendiri dan meminta maaf. Hal itu sangat menuntut kedewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadikan kita karakter yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, terlebih memperbaiki karakter-karakter buruk kita, sehingga kita bisa menikmati reward dari Tuhan, kemuliaan yang Tuhan berikan untuk kita. Biarlah Roh Kudus yang kita peroleh, yang kita dapatkan, menjadikan kita orang-orang bijak dan bisa dengan rendah hati memperbaiki karakter kita pribadi. Apa yang akan kita dapat
Reward apa yang kita dapat jika kita mau rendah hati, memperbaiki, meminta maaf, atau bahkan memaafkan, bersabar menghadapi gesekan, menghadapi benturan dengan sesama kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Galatia 5 ayat 19 hari sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali ayat ini. Jikalau kita tidak mau memperbaiki diri kita, dengan rendah hati kita meminta Tuhan untuk membantu kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita tidak mau rendah hati, memperbaiki sifat kita, kita akan menjadi sia-sia selama ini pengiringan kita, pelayanan kita akan Tuhan. Dan dalam kitab Galatia ini jelas sekali yang kita baca ini. Ia tidak akan, saya ulangi, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi kita baca dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan menuntut kita mempunyai perbuatan yang baik, mempunyai karakter-karakter yang baik, supaya apa, seperti Galatia tadi, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Biarlah Gemar pagi ini menjadi cermin untuk kita semua. Kita tidak perlu melihat karakter orang. Biarlah Gemar pagi ini membuat kita seperti bercermin, melihat kepribadi kita masing-masing. Adakah karakter yang harus aku ubah? Adakah sikap yang harus aku ubah? Supaya pengiringanku tidak menjadi sia-sia, supaya pelayananku tidak menjadi sia-sia, dan aku akan bersama Tuhan dalam kerajaan Allah. Kita mohon Roh Kudus untuk mencelikkan mata kita. Kita minta Roh Kudus untuk bisa melihat dalam pribadi kita sendiri, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubah. Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan akan bimbing kita untuk bisa menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter yang baik,
yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Sungguh indah, sungguh baik. Meski itu Tuhan membuat hati kami bertemplak mungkin. Tapi Tuhan, semua adalah yang Engkau mau terjadi dalam kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus, bimbing kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi ciptaan-ciptaan baru, untuk kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai karakter yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua yang kita lakukan, biarlah apapun yang kami perbuat Tuhan, pelayanan, pengiringan kita bisa menyenangkan hati-Mu, bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari, biarlah Tuhan pimpin kami. Biar Tuhan bimbing kami. Sehari ini kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.